Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok bisnis intelijen akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Penerapan Bisnis Intelijen pada Sistem Cortex Direktorat Jenderal Pajak sebagai implementasi e-government di Indonesia. Baik, di sini anggota kami ada saya sendiri, Ahmad Fuad Rashid, kemudian Khairul Anam, dan Ilham Nur Rahman dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Baik, jadi sejak 1 Januari tahun 2025, seluruh administrasi perpajakan Indonesia berjalan di atas satu sistem bernama Cortex. Nah, sistem itu setiap hari menghasilkan data yang jumlahnya luar biasa besar. Pertanyaan besar kami yaitu cukup sederhana. Apakah data sebesar itu sudah benar-benar dipakai untuk mengambil keputusan? Nah, presentasi kami nanti akan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan untuk menjelaskan mengapa topik ini penting, kemudian landasan teori yang mencakup konsep bisnis intelijen beserta komponennya, ada ETL, data warehouse, OLAP, dan visualisasi data, kemudian studi kasus yang gambaran sistem korteks dan analisis penerapan BI di dalamnya, kemudian implementasi dashboard, bagian yang paling konkret karena kami akan membangun dashboard sungguhan dari dataset simulasi, kemudian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang dari penelitian kami, di mana ada 3 angka di layar yang menjadi titik tolak kami. Cortex diimplementasikan secara nasional sejak 1 Januari tahun 2025. Nah, pada masa awal implementasi saja hingga 9 Januari 2025, sistem telah menerbitkan lebih dari 845.000 faktur pajak dan sekitar 126.000 wajib pajak memperoleh sertifikat elektronik. Bayangkan berapa besar data yang terkumpul sepanjang tahun. Nah, poin utama yang ingin kami tekankan ada pada bagian bawah slide, di mana Cortex pada dasarnya adalah sistem OLTP, yaitu Online Taxation Processing, di mana fungsinya mencatat transaksi harian mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, hingga penerbitan faktur. Sistem seperti ini sangat andal untuk mencatat, tetapi tidak dirancang untuk melakukan analisis. Akibatnya, tanpa pengolahan lanjutan, data sebesar itu beresiko hanya menjadi arsip digital. Padahal pimpinan membutuhkan informasi untuk merumuskan kebijakan, mengevaluasi kinerja, dan mengenali resiko kepatuhan. Dan ketika kami menelusuri literatur, kajian penerapan bisnis intelijen pada sistem administrasi perpajakan masih relatif terbatas. Inilah research gap yang akan kami angkat. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, slide ini sengaja kami sandingkan agar terlihat bahwa setiap rumusan masalah itu memiliki pasangan tujuannya. Pertanyaan pertama yaitu mengenai konsep bisnis intelijen pada sektor publik. Dijawab oleh tujuan pertama yang bersifat konseptual. Kemudian pertanyaan kedua mengenai Cortex sebagai wujud e-government. Kemudian pertanyaan ketiga adalah inti kajian bagaimana bisnis intelijen mengubah data perpajakan menjadi informasi strategis. Dan pertanyaan keempat bersifat aplikatif, yaitu bagaimana rancangan dashboard mendukung monitoring dan pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat inilah
yang kami jawab dengan membangun dashboard yang akan ditunjukkan pada bagian keempat nanti. Nah, kemudian untuk manfaat penulisan, jadi secara teoritis makalah ini akan memperkaya kajian bidang bisnis intelijen, sistem informasi, dan e-government sekaligus menjadi referensi bagi penelitian sejenis. Secara praktis ada 4 sasaran. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, rancangan dashboard kami dapat menjadi masukan untuk pengembangan visualisasi data dan monitoring indikator kinerja. Bagi organisasi sektor publik lain, bisa menjadi referensi penerapan bisnis intelijen dalam mendukung e-government. Kemudian bagi masyarakat dan wajib pajak, manfaatnya dirasakan melalui layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Kemudian bagi akademisi bisa menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Nah, kemudian lanjut ke konsep bisnis intelijen. Jadi, bisnis intelijen merupakan seperangkat metodologi, proses, teknologi, dan aplikasi untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data menjadi informasi yang bernilai. Menurut Hawson, dan ini merupakan pengertian yang cukup penting, bisnis intelijen bukan sekedar hanya reporting tools, tetapi bisnis intelijen merupakan sarana menghasilkan insight. Sementara Goldsberry dan Rizzi memandang bisnis intelligence sebagai kombinasi berbagai teknologi analitik dari ETL, data warehouse, OLAP, data mining, dan visualisasi yang bekerja secara terpadu. Bisnis intelijen juga dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu perspektif strategis untuk pimpinan dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang, kemudian perspektif taktis untuk manajemen menengah dalam perencanaan dan pengendalian, serta perspektif operasional untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, ketiganya saling melengkapi dan dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak, ketiganya sama-sama relevan. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur Rahman, izin melanjutkan. Berikutnya, eh, sebelum kita melihat bagaimana bisnis intelijen diterapkan pada Cortex, mari kita pahami dulu arsitektur dasarnya. Secara umum, BI bekerja seperti sebuah alir yang mengubah data mentah menjadi keputusan strategis. Proses ini dimulai dari data source, yaitu data operasional yang kita kumpulkan dari berbagai modul dan sistem eksternal. Data tersebut tidak langsung dipakai, melainkan masuk proses berikutnya, yaitu ETL atau Extract, Transform, Load, untuk dibersihkan dan diseragamkan. Kemudian, setelah rapi, data disimpan dalam data warehouse sebagai wadah tunggal yang konsisten. Dari sanalah proses OLAP terjadi. Berikutnya data mining bekerja untuk menemukan pola atau anomali yang akhirnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif agar mudah dipahami manajemen. Eh, Tentu saja di sektor publik seperti DJP, seluruh alur ini harus berlandaskan payung hukum yang kuat, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, guna menjamin legalitas dan tata kelola data yang tepat. Kemudian, eh, data warehouse, OLAP, dan visualisasi data. Mari kita bedah lebih dalam 3 pilar teknis dalam BI yang menjadi penggerak utama manajemen kinerja. Yang pertama, data warehouse. Berbeda dengan data transaksi harian, data warehouse dirancang khusus untuk analisis. Disinilah data dari registrasi SPT, pembayaran, hingga faktur disatukan. Yang kedua, OLAP. Fitur ini memungkinkan pimpinan atau analisis
Analis membedah data dari berbagai sudut pandang secara fleksibel. Misalnya melakukan drill down, pivot, roll up, slice, dice untuk melihat kepatuhan berdasarkan wilayah kerja, jenis pajak, maupun sektor usaha. Kemudian yang ketiga, ada visualisasi dan dashboard. Data yang begitu besar disederhanakan menjadi indikator KPI secara real time, sehingga pola atau potensi masalah dapat dideteksi secara tepat. Pada akhirnya, perpaduan ini mengubah cara kita mengelola kinerja organisasi. Evaluasi tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis data objektif untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Eh, Kemudian, gambaran umum sistem Cortex. Seperti yang kita ketahui, Cortex merupakan sistem inti administrasi perpajakan nasional hasil dari reformasi perpajakan jilid 3, menggantikan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya berjalan terpisah. Tujuan Cortex sendiri untuk mengintegrasikan seluruh layanan yang sebelumnya terpisah seperti registrasi, pelaporan SPT, faktur pajak, hingga pembayaran. Sejak diimplementasikan secara serentak per 1 Januari 2025, Cortex menangani karakteristik big data dengan volume transaksi yang sangat tinggi, harian, serta terhubung langsung dengan sistem eksternal seperti perbankan. Dengan skala transaksi yang begitu besar, Cortex tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, melainkan harus memiliki kemampuan analitik yang kuat. Dan analisis penerapan bisnis intelijen pada sistem Cortex. Penerapannya mencakup 5 tahapan seperti yang terlihat. Yang pertama, ada akuisisi data atau data acquisition, yaitu menghimpun seluruh data transaksi dari modul pelayanan, pembayaran, dan pelaporan. Kemudian yang kedua, proses ETL, yaitu menghilangkan duplikasi dan menyelaraskan format data agar bersih. Jadi kualitas data akan meningkat setelah dilakukan ETL ini. Kemudian yang ketiga ada data warehouse yang berfungsi sebagai penyimpan data perpajakan yang terintegrasi dan konsisten. Dan seperti yang disampaikan pada slide-slide sebelumnya, bahwa data warehouse tidak untuk mencatat database yang mencatat transaksi harian. Kemudian ada analisis OLAP, yaitu menganalisis data menurut jenis pajak, wilayah, periode, sektor, dan kategori. Yang terakhir ada dashboard KPI, yaitu untuk menampilkan tren utama dalam bentuk visual yang ringkas. Hasil akhirnya, pihak pimpinan dapat langsung memahami kondisi real penerimaan dan kepatuhan tanpa harus membuang waktu membaca ratusan lembar yang kompleks. Kemudian, manfaat strategis dan tantangan implementasi. Tentu dalam penerapannya, bisnis intelijen memberikan dampak besar sekaligus membawa tantangan yang perlu kita antisipasi bersama. Dari sisi manfaat strategis, BI mempercepat efisiensi operasional, memperkuat pengawasan perpajakan melalui CRM atau Compliance Risk Management, serta memastikan pengambilan keputusan pimpinan terukur dan berbasis data objektif. Namun, kita juga menghadapi tantangan nyata. Bagaimana menjaga kualitas data dari berbagai sumber, keamanan data pribadi wajib pajak, serta persiapan SDM kita dalam mengoperasikan teknologi analitik ini. Jadi, satu poin penting yang perlu kita garis bawahi, keberhasilan BI bukan sekadar persoalan seberapa canggih teknologinya, melainkan sejauh mana organisasi mampu membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian untuk dataset simulasi Cortex DJP tahun 2026, berikut adalah gambaran dataset simulasi Cortex untuk periode Januari hingga Juni 2026
36 yang kami gunakan sebagai basis penyusunan dashboard. Dataset ini mencakup 352 kantor pelayanan pajak atau KPP, 41 atribut data, dan 4 kategori jenis KPP, yaitu Pratama, Madya, Khusus, dan wajib pajak besar. Dari sini, terdapat 41 atribut data yang dikelompokkan ke dalam 9 area utama, mulai dari identitas KPP, target, realisasi penerimaan, capaian penerimaan, target SPT, realisasi SPT, capaian SPT, jumlah pelayanan, dan indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Dataset simulasi ini dirancang khusus untuk merefleksikan kebutuhan informasi manajerial secara real, yang nantinya menjadi sumber utama bagi dashboard eksekutif. Baik, berikutnya lanjut mengenai pembahasan. ETL adalah fondasi dari seluruh dashboard. Menurut Kimball dan Ross, kualitas informasi yang dihasilkan sistem bisnis intelijen sangat ditentukan oleh keberhasilan tahap ini. Pada tahap ekstrak, kami mengambil data dari file Excel dataset Cortex 2026, membaca seluruh data 352 KPP, lalu mengimpornya ke dashboard sebagai satu-satunya data source. Ini penting agar seluruh visualisasi berasal dari basis data yang sama. Pada tahap transform, kami memeriksa data kosong dan duplikasi, menyesuaikan format numerik dan persentase, memvalidasi nilai capaian, mengelompokkan data berdasarkan jenis KPP, lalu membentuk indikator-indikator KPI. Pada tahap load, data hasil transformasi dimuat ke dalam sistem dashboard dan siap divisualisasikan menjadi KPI cards, grafik, tabel, dan filter interaktif. Hasil akhirnya seperti di kotak bawah. Satu basis data yang bersih, konsisten, dan siap dianalisis. Dashboard kami rancang dengan konsep single integrated dashboard, yaitu seluruh indikator utama tampil dalam satu halaman, sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah laporan. Sebelum masuk, pengguna melewati halaman login sebagai simulasi autentikasi dan pembatasan hak akses. Ini kami sertakan karena menyangkut keamanan informasi yang tadi dibahas pada aspek yuridis. 6 komponen visualisasinya yaitu KPI Cards untuk ringkasan indikator, line chart untuk tren Januari sampai Juni, circular progress untuk posisi capaian terhadap target, ranking bar chart untuk 10 KPP dengan capaian tertinggi, donut chart untuk distribusi kualitas IKM, dan interaktif tabel untuk rincian tiap KPP lengkap dengan pencarian dan pengurutan. Yang membuatnya hidup adalah dashboard slicer di bagian bawah, filter periode, jenis KPP, dan nama KPP. Seluruh visualisasi berubah otomatis mengikuti filter, sehingga monitoring bisa dilakukan dari tingkat nasional sampai satu unit kerja tertentu, tanpa membuat laporan baru. Berikutnya, ini adalah hasil yang ditampilkan dashboard hingga periode Juni 2026. Merangkum kinerja dari 352 KPP, realisasi penerimaan pajak sebesar 609,1 triliun, dari target 812,24 triliun, atau 74,99%. Realisasi pelaporan SPT tahunan mencapai 14.161.000 SPT dari target 14.178.000, sehingga tingkat kepatuhannya sebesar 99,88%. Dari indeks kepuasan masyarakat atau IKM berada pada angka 9,09 dari skala 10. Grafik di bawah menyandingkan ketiganya dalam satuan yang sama, yaitu persentase capaian. Nilai IKM yang kami kalikan 10 agar sebanding. Persis seperti yang dilakukan pada grafik tren terstandarisasi di dashboard. Dari pola tersebut, kepatuhan hampir menyentuh target penuh. Kualitas layanan sangat baik, tapi penerimaan pajak baru mencapai 74,99% di pertengahan tahun. Artinya wajib pajak sudah patuh pelapor, namun optimalisasi penerimaan masih menjadi pekerjaan utama pada semester berikutnya. Kemudian ini adalah 6 insight yang kami peroleh dari dashboard. Yang pertama, tren kinerja, capaian penerimaan meningkat bertahap dari Januari hingga Juni. Sedangkan kepatuhan SPT stabil di atas 99% dan IKM konsisten di atas 9 poin. Kedua, peningkatan aktivitas
administrasi tidak diikuti penurunan kualitas pelayanan. Artinya, digitalisasi lewat Cortex berhasil menjaga mutu layanan. Ketiga, visualisasi top 10 memudahkan benchmarking. Praktik terbaik dari unit berkinerja tinggi bisa diprediksi ke unit lain. Yang keempat, distribusi mutu layanan menunjukkan mayoritas KPP berkategori sangat baik dan tidak ada yang masuk kategori perlu perhatian. Yang kelima, fokus perbaikan tetap pada optimalisasi penerimaan melalui pengawasan, intensifikasi, dan ekstensifikasi yang lebih terarah. Keenam, inilah nilai tambah business intelligence. Dashboard menghasilkan actionable insight, bukan sekedar menggambarkan kondisi, tetapi menjadi dasar perumusan kebijakan. Berdasarkan pemaparan kami, terdapat 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, Business Intelligence berperan penting mengubah data operasional Cortex menjadi informasi strategis melalui ETL, data warehouse, OLAP, dan dashboard. Yang kedua, dashboard yang kami bangun berhasil menyajikan KPI penerimaan, kepatuhan SPT, dan IKM secara terintegrasi. Yang ketiga, hasilnya menunjukkan pelayanan dan kepatuhan sudah sangat baik, sementara penerimaan pajak masih perlu dioptimalkan. Dan yang keempat, secara keseluruhan, Business Intelligence berfungsi sebagai decision support system yang mendukung administrasi perpajakan yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan yaitu integrasi real time antara dashboard dan Cortex didukung oleh tata kelola data yang kuat. Yang kedua, penambahan analitik lanjutan berupa predictive analytic AI dan machine learning untuk prediksi penerimaan serta deteksi dini risiko kepatuhan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi pengguna melalui pelatihan. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penggunaan data aktual dengan periode yang lebih panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sistem yang terintegrasi seperti konteks adalah langkah besar, tapi data yang dihasilkannya baru bernilai ketika diolah menjadi informasi melalui business intelligence. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan dan maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.